Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kepulauan Bangka Belitung. Hari ini, teman-teman, kita kedatangan seorang guru tapak suci Putra Muhammadiyah yang kemarin kita sedang menghadirkan siswa berprestasi dari didikan beliau, dan hari ini kita berpeluang langsung mengundang seorang gurunya. Kita hadir di sini ada Bang Andri. Assalamualaikum Bang Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Beliau merupakan guru dari siswa tapak suci di MTS. Nah, ini yang kemarin kita undang ada Dirga dan Hartika. Oke. Beliau juga sosok di balik laptop podcastnya Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, dan hari ini memberanikan diri untuk tampil di kursi podcast Pimpinan Wilayah Muhammadiyah ini. Jadi tanpa berpanjang lebar, kawan-kawan, kita akan mengulik dan menggali terkait materi hari ini, yakni nilai hidup dari tapak suci, yang akan langsung kita gali dari sumbernya, seorang guru dari tapak suci Putra Muhammadiyah di cabang MTS. Baik, gimana Bang Andri kabarnya hari ini Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Baik Bang, Abang di tapak suci ini dari berapa lama Bang? Saya itu aktif tahun 2003. 2003, berarti udah hampir 23 tahun. Alhamdulillah. Terus nih Bang, titik awal nih yang membuat Abang memilih tapak suci sebagai jalan pengabdian, itu apa Bang? Mengabdi ya? Iya Bang. Sebagai tapak suci. Gini, pada saat awal mengikuti, kita flashback dulu nih ya. Ya, titik awalnya nih. Tertarik dengan tapak suci atau mengabdi di tapak suci ini sebenarnya tanpa sengaja. Dulu itu saya masih ingat pada saat awal pertama kali saya bergabung di tapak suci itu, kebetulan kan di sekolah itu ada eskul ekstrakurikuler yang aktif, salah satunya adalah tapak suci. Oke. Tapi sebelumnya sudah kenal dengan tapak suci dari Bang Mualimin. Dari Bang Mualimin. Kebetulan beliau masih tinggal di tempat yang lama, ada di Perumnas Jalan Mentok. Waktu itu Perumnas Jalan Mentok, sekarang sih Aceh Timur namanya. Beliau aktif melatih di salah satu musola di daerah situ. Saya melihat awalnya kok ini karate atau silat. Seragamnya merah, kan? Ada list kuningnya. Tapi waktu itu belum bergabung, dalam arti belum dikasih. Tiba-tiba saya masuk ke Masansa MTS Negeri 1, lihat tapak suci, karena harus memilih ya eskul itu, ikutlah di tapak suci. Jadi kan waktu itu kebetulan saya tidak dikasih karena posisinya saya bilang eskul. Di tapak suci, dan alhamdulillah aktif sampai sekarang dan mengabdi, baik itu di tapak sucinya, baik itu di Muhammadiyah. Dan saya sekali lagi mohon maaf saya potong, bukan potong tapi saya jelaskan sedikit, saya ini bukan guru. Fikri bilang guru tadi, guru itu sudah pendekar besar kan, besar. Saya baru kader. Posisi sekarang itu kader kepala. Ya. Kalau saya sudah jadi guru pendekar, berarti melangkahi pelatih saya sendiri. Oh, berarti kalau di tapak itu sebutannya walaupun dia melatih itu kader ya Bang? Ya, kader. Terus nih Bang, pelajaran hidup apa nih Bang yang paling besar didapatkan selama bertahun-tahun
melatih di tapak suci? Perbedaan ya? Ya, pelajaran Oh, hidup. pelajaran. Banyak sih pelajaran itu. Ya, pelajaran yang saya dapat dari tapak. Sebenarnya banyak yang saya dapat dari tapak suci. Karena kan segi tapak suci ini adalah dakwah. Oh iya, betul. Nah, pelajarannya adalah saya lihat kok di awal itu dulu, terus saya masih menjadi siswa, walaupun saya belum tahu apa itu Putra Muhammadiyah, saya melihat kok tapak suci ini beda dari perguruan silat yang lainnya. Nah, makin saya saya tercimpung lama, karena kan dulu pelatih saya ini kan super aktif ya. Namanya Bang Hamdani. Dan Bang Hamdani itu adalah pelatih pertama Ya. saya dari beberapa yang lain. Dia sering bilang nih pada saat itu, Dri, kita ke cabang ini ya, Dri, ke cabang itu. Jadi ikutlah saya waktu itu kemana beliau berangkat, saya di belakang gitu, sampai aktif di SMA Muhammadiyah. Di SMA Muhammadiyah. Ya, Pangkal Pinang. Waktu itu SMA Muhammadiyah masih masuk ke pelajaran eskul. Nah, saya lihat ini itu memang syiarnya dakwah. Dan kita banyak diajari, walaupun di pencak silatnya, belajar silat, terus belajar jurus, teknik. Dan kesini-sini saya melihat, wah asik juga. Jadi apa yang saya dapat itu banyak sebenarnya. Pertama, kedisiplinan yang saya terapkan pada siswa saya. Ya, kedisiplinan itu yang kita dapat adalah pada saat latihan, baik itu di latihan ataupun di luar, itu terasa pada saat kita sendiri. Jadi rasanya itu terbawa gitu. Terus selain itu juga yang saya rasakan dan saya bawakan kepada adik-adik di Matsansa atau di tapak suci itu bagaimana rasa untuk mengontrol diri, untuk sikap lah, bagaimana kita menanggapi dan lain-lain. Walaupun terkadang bablas juga, karena ya basicnya silat ya seperti itu. Tapi yang saya dapat pembelajaran atau yang saya jalani sampai sekarang, alhamdulillah banyak yang saya dapat selain itu. Dari segi dakwahnya saya dapat, dari segi kepeduliannya saya dapat bagaimana cara saya kasih melanjutkan itu atau memberi itu kepada adik-adik. Jadi dari perjalanan 2003 ya Bang? Ya, 2003. Awal Abang menjadi siswa di tapak suci dan sampai hari ini menjadi kader utama dan pelatih di kader kepala di tapak suci dan melatih di cabang Matsansa. Ya. Berarti sudah banyak perjalanan dan dinamika yang telah dihadapi oleh Bang Andri sendiri. Oke Bang, ketika menghadapi ini Bang, saat Abang melatih nih kan, ketika menghadapi siswa nih yang mudah menyerah, apa yang biasanya Abang sampaikan agar mereka bangkit kembali, termotivasi kembali gitu? Banyak sih sebenarnya. Jadi anak-anak ini kadang katakanlah down lah. Ya, down. Oke. Mentalnya down. Apa yang harus kita lakukan? Kita kan sebagai kader, itu bagaimana harus bisa mendekatkan diri kepada adik-adik kita. Cara untuk mereka supaya bangkit, katakanlah down lah yang saya bilang. Pendekatannya gimana? Baik itu dari segi kalau dibilang segi bicara lah, bertemu lah istilahnya. Baik itu di cabang atau di rumah, itu harus berbeda, kita harus tahu. Nah, terkadang kita kan kalau di sekolah atau di cabang, pada saat waktu kita latihan, itu kan waktunya sempit. Kita bisa nih melihat adik-adik, kayaknya ada masalah. Tidak bisa di situ kita panggil guru. Yang kita lakukan seperti itu. Jadi di Matsansa itu ada 3 sebenarnya orang. Pertama itu adalah ada Bang Dani, pelatih kita sendiri, terus yang kedua ada si Obi, terus yang ketiga ada si Andi. Nah,
Segi pendekatan kita kepada adik itu, pertama selain melihat mereka, oh ada salah satu yang down atau ada yang beberapa yang down, itu kita sebelum melakukan secara individu, kita lakukan latihan itu bagaimana caranya mereka nyaman. Apa kita buat permainan atau gimana agar mereka merasa lebih nyaman dalam keadaan situasi, dan agar mereka lebih dekat pada kita. Nah, selain itu juga anak ini kita selalu bukan hanya di cabang, kita lakukan seperti itu. Kita ajak keluar. Jadi pada saat kita bukan latihan, pada saat kita di luar jam latihan, misalkan nih kita ada kegiatan di luar, kita mau jalan kemana, kita selalu kasih tahu sama anak. Apalagi kalau kita lagi nongkrong atau di mana kan, ya kita ngumpul. Gimana ya, Pak? Berarti sering ngajak kumpul juga nih ke adik-adik. Ya, jadi anak-anak kan jadi merasa bahwasanya oh nyaman seperti itu. Oh, abang nih nggak seperti yang mereka pikirkan lah. Nggak kalau kaku kan. Ya, kalau tadi yang bilang kan sebatas pelatih dengan siswa atau murid. Nah, jadi kalau di Matsansa kita tuh pendekatannya seperti itu. Saya bilang kayak gini sama anak, kalian adalah adik dan abang adalah abang kalian. Jadi apapun permasalahan kalian, kalau mau kita nongkrong bareng di mana, kabari. Terkadang kalau ada saya sama istri kadang lagi ada rezeki lebih ataupun apa, ngajak tuh anak-anak ngumpul sama juga teman yang lain gitu. Ntar bulan ini di rumah saya, terus bulan depan di rumahnya si Obi, atau bulan depan lagi di rumahnya si Andi gitu. Nah, space yang kita tuh di Mas Hansa itu bedanya di situ. Kita selalu menganggap adik-adik itu adalah adik kita sendiri. Iya, Ya, seperti keluarga sendiri. Apapun itu permasalahan mereka, itu pasti kita tahu. Mohon maaf, ada juga yang permasalahan dengan keluarga, apalagi yang broken. Terus ada ribut sama bapaknya atau ibunya, selalu cerita sama kita. Nah, kayak kemarin juga kan, baru kemarin kita jalan ke mana, ke Parit 3, ya, jembus Tambang 25, di rumah Pak Iwan. Saya juga bilang di situ sama anak-anak, selain tapa suci itu hanya sebagai wadahnya mereka, tapi jangan lupa bahwasanya tapa suci ini adalah perguruan kalian. Nah, di situ seginya pendekatan kita kepada adik-adik. Jadi kita kumpulin, kita ngobrol, sharing dan lain-lain gitu kan. Jadi abang nih seperti ini rupanya. Jadi ada pendekatan interaktif lah antara seorang pelatih dan juga iya, kita adiknya seperti gitu itu. ya. Karena gini, terkadang kan ada, mohon maaf, bukan kita menyinggung ya dengan yang lain. Terkadang ada sebatas pelatih dengan murid atau siswa. Nah, komunikasinya kan hanya sebatas di situ. Pada saat kita latihan di cabang, ketemu, habis selesai latihan udah pulang. Kita di Matsansa itu, anak yang belum dijemput pun kita tunggu sampai dijemput. Terkadang kita pulang tuh setelah orang sholat maghrib. Saking lama. Karena kita rasa tanggung jawab tadi. Nah, di situ kita bisa ngasih contoh kepada adik-adik. Suatu saat kalau di posisi kita yang sekarang, atau mereka meranjak ke kader, calon-calon lah, menurut calon penerus, itu yang kita harapkan adik itu, apa yang kita lakukan ya seperti itu untuk bagi mereka. Oke. Jadi memang kedekatan antara pelatih dan juga siswa itu sangat penting nih kawan-kawan, untuk membangkitkan semangat dan mental dari seorang siswa itu sendiri. Itu jadi contoh yang bagus nih untuk seluruh pelatih. Kita ambil contoh dari Matsansa. Yakni ada Bang Andri, seorang pelatihnya, ada juga Kak Andi dan juga Bang Hamdani. Nah, saya salutnya itu bukan salut sih, yang kita ininya satu lagi tuh sama si Andi. Andi ini dia condongnya lebih ke psikolog ya. Ya, psikolog. Jadi karakter mereka tuh semua dini sama dia. Jadi kalau dia sudah tahu, oh si Ani kayak gini, oh si B kayak gini, ikuti dengan dia, si Andi itu. Nah, terkadang dia itu tanpa ketahuan kita, itu kadang anak tuh dipanggil, dibicarakan, yang kita nggak tahu lah apa itu ya. Cuma yang jelas terkadang pada saat anaknya
latihan di berikutnya mereka merasa nyaman gitu. Nah, itulah kadang pelengkap sebagai pelengkap. Jadi kan di cabang itu ada yang bilang kayak gini. Mohon maaf sebelumnya, di cabang tuh tidak boleh banyak kader. Ya emang benar, nggak boleh. Mestinya kan ya 1-2 orang cukup lah. Iya. Cuma kan semakin banyak kader ataupun semakin kita punya teman yang ini, itu punya kelebihannya masing-masing. Iya, betul. Nah, pelengkap lah. Nah, alhamdulillah kita di situ. Si Obi-nya kelebihannya apa? Si Andi kelebihannya apa? Saya sendiri apa? Terus Bang Dani ini sebagai penengah kita biasanya. Jadi kalau dibilang anak-anak ini memang terarah. Alhamdulillah sih, alhamdulillah selama ini seperti itu. Banyak sekali nih cerita yang disampaikan oleh Bang Andri terkait bagaimana untuk memotivasi dan membangkitkan semangat nih adik-adik siswa di Mansansa. Terus nih Bang, dalam perjalanan melatih nih, apa nih momen yang paling menyentuh hati bagi Abang? Wah, banyak ya kalau itu ya. Emang banyak sekali berarti itu. Banyak. Salah satunya nih apa tuh Bang? Pada saat mereka gagal. Pada saat mereka gagal. Itu sakitnya itu luar biasa. Pertama, kita yang sebagai abang mereka yang mensupport mereka, melatih mereka, tapi pada saat mereka berjuang itu gagal. Nah, itu sakitnya itu luar biasa. Itu juga bagi untuk kita sendiri nih, untuk saya sendiri, sama teman lain itu menjadi evaluasi untuk kita. Ada yang baru ini kayak kemarin kejadian seperti itu juga untuk ada salah satu jenjang lah untuk melanjutkan dari seleksi ini ke berikutnya. Gagal. Nah, pada saat gagal ini terkadang anak-anak bisa hilang loh. Nah, kembali lagi kan pendekatan tadi. Hilangnya ini kan dalam arti kan juga down ya, mental dia down, dia capek-capek latihan pagi sore malam, apalagi pada saat sudah mendekati hari H itu press habis latihan. Itu latihan tuh kadang kalau ada kejuaraan tuh 3 bulan sebelum itu sudah persiapan luar biasa itu ya. Jadi dalam waktu seminggu itu bisa 5-6 kali pertemuan. 5-6 kali. 5-6 kali pertemuan. Hampir full berarti 1 minggu itu. Iya, tapi pada saat sudah mau mendekati bulannya ini, itu mulai ngendor. Bisa 2 kali pertemuan. Malah dikurangin ya. Iya, karena apa? Karena mereka kan situasinya udah. Jadi baik lagi ke situ, pada saat melihat mereka down, apalagi mereka sampai nangis. Gimana ya kalau dibilang? Apa kitanya yang salah melatih, gitu kan? Iya. Apa emang dianya yang belum dapat garis atau rezekinya gitu. Cuma kan kadang tersayat melihat mereka sampai sedih, dipeluk orang tuanya. Nah, di situ pada saat mereka dipeluk tuh wah, luar biasa. Nah, jadi di situ kita kembali lagi ke pendekatan. Pendekatan kepada mereka, panggil mereka datang ke rumah atau kita di mana, sambil ngopi kan, kasih motivasi ke mereka bahwasanya kegagalan itu awal dari keberhasilan. Tapi itu emang nyata banyak. Sebenarnya bukan prestasi itu bukan terjadi pada saat di kita, di tangan Obi, di tangan saya sendiri atau di tangan Andi. Itu sebelumnya juga sudah. Jadi kita nih, saya sendiri nih dan teman-teman lain itu kan tinggal meneruskan. Dan alhamdulillah kan kemarin berapa kali ikut kejuaraan sampai kita dapat peringkat apa ya kemarin 2 atau 3 ya umum, lupa saya di Jurpat atau Potpot, lupa penghargaan gitu kan. Nah itu salah satu momen terharu juga itu melihat perjuangan mereka. Ada yang tangannya bengkak-bengkak, ada yang kakinya udah pincang-pincang. Nah itulah perjuangannya sebenarnya ya. Kalau dibilang perjuangan anak-anak itu sambil membawa nama Putra Muhammadiyah. Jadi mereka pada saat naik ke podium, naik ke panggung itu, ini dipanggil apa Suci Putra Muhammadiyah. Walaupun Muhammadiyah, tapi ada di Mansansa. Memang nilai dakwahnya Tapak Suci itu sudah melebar kemana-mana. Iya, alhamdulillah. Oke nih Bang, tadi kan ada cara pendekatan, terus juga momen yang menyentuh hati. Ini Bang, bagaimana nih Abang sebagai pelatih menanamkan nilai keberanian yang tidak hanya untuk digelanggang saja nih Bang, tetapi juga untuk menghadapi hidup.
Wah, pertanyaan berat. Gimana tuh Bang? Mana ya? Nilai keberanian nih. Kembali lagi ke moto yang keenam. Apa tuh? Dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Ya itu, pedoman hidup itu. Jadi bagaimana yang bisa kita bawa, ya kembali lagi kepada diri kita sendiri. Yang penting kan sekarang ini bagaimana caranya anak itu agar terbiasa, adik-adik itu agar terbiasa dan terbawa. Karena kan di ikrarnya Tapak Suci itu kan ada 6. Lumayan, kalau disebutkan satu tuh lumayan. Tapi yang saya ingatkan dan saya selalu bagaimana mereka agar dapat bertanggung jawab. Karena apa ya kalau dibilang ya, kembali lagi ya diri sendiri sih, kan anak mereka sih. Jadi yang kita kasih ke anak-anak selalu motivasinya agar mereka bisa membawa dengan kepribadian mereka. Ini kan ada salah satu juga, ada beberapa, bukan salah satu, ada beberapa siswa yang sudah ikut UKT kemarin ke kader Naikkan tingkat. ya, kader dasar. Alhamdulillah mereka sampai sekarang juga masih kita arah agar mereka bisa membawa, masih kita arah, kita kemana kita ajak, pergi kemana kita ajak. Jadi masih ada tetap didampingi lah, Ya tetap, pendampingan dari seniornya, dari kakaknya itu memang penting. dan mereka kadang mengisi di cabang itu, kan kadang mereka sharing, Bang, kan ini harus bawa nih kayak mana Bang, silakan kalian isi dulu, kalian aturlah dulu materinya, abang tidak akan ikut campur. Tapi kalau itu salah, baik itu di dalam ataupun di luar, nah itu nanti abang kasih agar tidak diulangi lagi. Jadi kuncinya itu tanggung jawab. Jadi kawan, memang cara kita menghadapi masalah hidup ini, kita harus bertanggung jawab. Apa yang lah kita buat, kita harus bertanggung jawab nih terhadap hidup kita sendiri. Harus bagaimana kita membawanya, begitu ya Bang ya. Tergantung dari pribadi kita masing-masing. Dan di Tapak Suci ini, di bawah kepelatihan Bang Andri dan teman-temannya, dari pendekatan itulah cara mereka merawat, mengajarkan rasa tanggung jawab kepada para siswa dan kader-kader di Tapak Suci sendiri. Betul ya Bang ya? Karena kan moto yang keenam itu kan, dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak Saya menjadi lemah. Iman dan akhlak, ya itulah mereka yang bawa. Bagaimana tanggung jawab mereka untuk membawa iman mereka, bagaimana mereka bertanggung jawab dengan akhlaknya mereka. Oke. Kalau iman kalian bawanya salah, ya di bawah atau salah, yang di bawah. Kalau akhlak mereka bagus atau ini, ya kembali lagi kan yang di bawah mereka akan lebih bagus. Itulah tanggung jawab mereka. Terus nih Bang, Abang kan sekarang ngelatih menjadi yang ngajar di MTS kan. Itu kan banyak usia siswa-siswanya kisaran 14 sampai 15, kisaran pra remaja. Pasti lagi gencar-gencarnya mencari jati diri. Ya, jati diri. Terus bagaimana nih prinsip yang Abang ajarkan kepada seluruh siswa-siswa untuk mencari jati dirinya supaya tetap searah dengan nilai Tapak Suci sendiri? Jati diri mereka ini terkadang ada larinya ke ini kalau dibilang dalam segi Tapak Suci kan ya. Iya Bang. Berarti kan lah ya. Ilmuwan. Mereka kadang kalau kita lihat itu jati diri mereka ini arahnya kemana? Kayak si Dirga lah kemarin. Dirga tuh gebu-gebu larinya ke seni tunggal. Berarti jadi jati dirinya itu ada di seni tunggal untuk prestasi ya. Prestasi. Terus Hartika jati dirinya di mana? Oh, di fight, di bertarung. Oh, berarti jati dirinya dia nih basicnya nih di tarung. Nah, ada lagi selain yang di situ, di prestasi dia gagal. Yang saya bilang tadi kan, kecewaan itu kan. Kita ngerasa bersalah juga. Terkadang kalau lihat kan gagal. Hanya nih seginya keilmuan, Tapak Suci. Nah, di situ berarti jati diri dia. Karena kan kita kan tidak bisa semuanya yang dapat menguasai di dalam Tapak Suci ya. Tapak Suci itu sebenarnya kalau kita urut dari atas sampai ke bawah tentang keorganisasian, sejarahnya dan lain-lain itu banyak. Apalagi di bawah naungan Muhammadiyah juga. Iya, banyak. Terkadang kalau anak ujian masuk pos keorganisasian pun masih bingung. Bukan karena abangnya atau pelatihnya yang kurang ini, bukan. Tapi
balik lagi ke jati mereka nih, masih jati diri mereka nih masih bingung. Mereka nih aktifnya harusnya di mana gitu. Karena kan mohon maaf, Tapak Suci ini kan berkembangnya kan banyak di luar AU. Iya. Luar biasa kalau di luar AU. Sekolah negeri juga. Iya, bahkan. sekolah negeri, tempat umum, kalangannya juga bebas gitu kan. Maksudnya bebas tuh dalam arti kalangan manapun bisa masuk. Tapi balik lagi kan ke Muhammadiyah. Jadi jati diri mereka itu pada saat kita melihat kembali, kalau di dalam Tapak Suci itu adalah, jadi terkadang kita lihat, oh si Dirga nih basicnya di seni, dapat juga jati diri dia di tarung, cuma lebih dominan di seni tunggal. Di seni tunggal. Terkadang kita suruh gini, Dirga coba buat gerakan solo yang solo kreatif. Hartika juga gitu, buat gerakan solo kreatif dari beberapa jurus. Jadi di Tapak Suci itu ada 24 dasarnya ya, dasar. dari tingkat dasar sama siswa 1 12, jadi 24 itu nanti diolah tuh mereka. Jadi abang sebagai pelatih itu memang memberikan ruang ya, Iya, seluas-luasnya untuk mereka menggali potensi mereka sendiri gitu. iya, karena kan balik lagi jati diri ke Tapak Suci ya, Tapak Suci. Nah, ada anak, oh bang, kami ini mau latihan bergu. Bergu ini kan dipertandingkan di dalam IPSI. Ya, berbu. Bergu ganda. Terus kalau di Tapak Sucinya sendiri ada kejuaraan namanya bergu. Bergu itu beda lagi kalau di Tapak Suci. Versinya ya. Tapak Suci. Ini kita bilang versi yang IPSI. Saya kasih. Walaupun belum tahu nih peluang mereka ada atau enggak. Lanjutlah kalau mau lanjut. Oke. Walaupun saya sendiri kadang ditanya, "Bang, Abang tahu nggak gerakan ini atau bergu atau seni?" Saya bilang, nah itu abang angkat tangan, basic abang bukan di situ, jati diri abang bukan di situ. Mana arahnya? Balik lagi ke hobi tadi. Nah, hobi ini kelebihannya di situ, dia menguasai keilmuan, menguasai seni. Walaupun kalau seni tidak seutuhnya ya, cuma dia menguasai lah. Kalau saya kadang banyak larinya ke fisik, ke teknik tarungnya. Jadi terkadang mereka ini mencari dengan jati diri mereka itu dari mereka saat bertanding di seni tunggal. Mereka latihan, kalau memang mereka emang basicnya bukan di situ pasti ya. Tapi kalau jati diri mereka atau basicnya mereka di situ, udah dapet dalam waktu 1 bulan pun Jadi ini anak. Iya, karena kan balik lagi jati diri. Iya. Ada yang satu lagi, si Fauzan tuh pinter tuh ngaji, anaknya Bang Dani ini pelatih saya sendiri, anaknya latihan di kita. Tuh pinter tuh ngaji. Nah, basic dia di mana? Walaupun di keilmuan dia atau di segi lain, dia pernah ikut bertanding juga, tapi kembali lagi jati diri dia itu sebenarnya di situ, passion dia. Nah, bagaimana agar kita bisa ini ya, kita bagi tuh nanti. Kalau misalkan ada kegiatan pengajian, ada kegiatan di Tapak Suci di Masan saya itu kita alhamdulillah rutin, pengajian tuh rutin. Alhamdulillah rutin. Biasa ini ngisi tuh sehari. Ini udah lama sih, udah berapa bulan kita nggak adakan karena karena kesibukan. Jadi setiap orang tuh kita tandain, oh ini basicnya dia, oh ini jati diri dia di sini. Nah, jadi kita tinggal ikut tuh, nanti dikumpulin kelompoknya ini, kelompoknya ini, kelompoknya seni ini. Jadi ada untung juga tuh, ada 4 pelatih kan dengan tipikal passionnya masing-masing. Tadi Bang Obi untuk pengarahnya, terus ada Bang Anti pendekatannya, dan Abang melatih secara fisik. Paket komplit nih di cabang Mat Sansa. Jadi itu yang saya bilang tadi. Sekali lagi mohon maaf, ada yang bilang satu cabang udah enggak boleh banyak kader. Ada yang bilang kayak gitu. Ya saya sih setuju. Agar di cabang itu tidak terlalu banyak, kalau bahasa kita tuh numpuk lah. Ngumpul lah gitu. Cuma momen itu yang kita cari. Kalau dari pribadi saya sendiri ya. Tapi bukan berarti mereka tidak mengharumkan atau menebarkan dakwah lagi. Bukan. Mereka tetap nanti dakwah mereka itu buka cabang. Memperkenalkan lagi Tapak Suci. Cuma apalagi yang kader-kader baru sekarang kan kita tidak terlepas. Bingung juga kita kan. Oke, kadang mereka bilang, "Bang, kami mau buka cabang di sini. Bang, buka cabang nih." Udah siap lo. Kalau emang udah siap, ya udah. Gawe lah, anak gawe, Kak. Cuma kan tidak lepas dari kontrol. Bingung juga. Kalau dilihat anak, wah, anak nih udah mulai latih nih kan.
tiba buka cabang tanpa sepengetahuan kita. Itu yang kadang kita bingung. Dilarang ayah boleh kan? Kita bukan melarang, Terus tapi sudah siap atau belum mereka. iya. Jadi kadar atau abang susah tanggung jawab. Tanggung jawabnya ya. Tanggung jawab kita besar, apalagi kalau adik-adiknya yang umuran SD, usia dini. Itu kan butuh ekstra lebih untuk ngelatih bang. Ekstra lebih, kita harus lebih ketat menjaga gitu kan. Lebih sabar kan. Iya. Kalau saya jujur aja usia dini angkat tangan. Susah kalau usia dini ini. Angkat tangan saya. Terus nih bang, tantangan terbesar nih dalam membina generasi muda di Tapak Suci apa nih bang? Tantangan besar itu adalah diri sendiri. Tantangan besar adalah diri sendiri. Oke. Diri sendiri tantangan besar. Kenapa? Kita tuh kembali lagi yang beberapa poin yang tadi ditanyakan. Jati diri, tanggung jawab kita, bagaimana kita membawa, sudah benar atau belum, di diri kita sendiri. Jadi kadang saya sendiri pun melatih atau membawa sebuah anak-anak di lapangan tuh kadang ada timbul rasa kurang pede kan. Kenapa? Balik lagi ke kita sendiri rasanya. Nah, bagaimana cara kita supaya ini ya agar kita dapat lebih kalau dibilang ya, lebih menguasai bagaimana caranya kita mengontrol diri kita sendiri. Tapak Suci ini kan kadang kalau dibilang kan anak-anak Tapak Suci nakal, bawaannya emosi terus, sedikit urat pakai kan otot, nah kan? Betul. Padahal kalau dibilang kita itu lagi mengontrol diri, sebenarnya diri kita sendirilah. Tergantung diri kita lah bagaimana kita bisa membawa. Karena kadang juga saya bilang gini sama anak, kalian suatu saat kalau sudah jadi kader atau menggantikan abang di sini, karena abang kan tidak selalu ada di tempat. Yang pertama. Terus kedua, abang tidak selalu aktif atau bisa jadi abang tidak melatih lagi. Bisa jadi tuh. Karena dulu saya sendiri sempat bukan off ya, dalam arti vakum sementara lah. Bekerja di luar, di Bekasi, di Medan. Itu off. Tapi walaupun saya off, saya selalu hubungi yang ada di situ. Sembari mencari dalam arti saya ini udah pantas tuh. Karena kan bawaannya kita nih kan di Tapak Suci ya, tahu sendiri lah. Kalau di Tapak Suci kan, ya. Apalagi kalau ayah anda sudah suruh, ini, mulai ini, selesai lah. Adalah urat tebal sedikit bang. Jadi begitulah kawan, perjalanan dari Bang Andri ini, walaupun dia kemarin sempat off nih melatih di Mansata, bekerja di luar, tapi yang pertama kali dicarinya adalah perguruan Tapak Suci. Iya, karena nilai Tapak Suci itu sudah tertanam di diri Bang Andri dari 2003 dan sampai hari ini Bang Andri masih aktif di Tapak Suci. Berarti nilai dakwah dan juga nilai agama kekuatan itu sudah tertanam yang memang sudah melekat di dalam diri Bang Andri. Oke Bang, kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Pesan untuk para siswa adik-adik abang di Matsansa, apa nih pesannya dari abang untuk para adik-adik dan siswa? Oke, selain untuk Matsansa, untuk semua lah ya. Ya, semua adik-adik Tapak Suci. Adik-adik Tapak Suci, terutama khususnya di Pangkal Pinang dan sekitarnya. Pesan saya gini, pada saat kita latihan, itu tekunilah terus. Tekuni. Dan jangan pernah ada kata bosan. Terkadang kita bisa bilang bosan itu karena apa? Karena materinya itu saja. Ada yang bilang materinya keilmuan nih. Kalau orang sudah bilang materi keilmuan, pasti kenapa ya keilmuan? Latihannya keilmuan, bukan tarung. Nah, jadi keilmuan itu penting sebenarnya. Ya. Dan Tapak Suci itu bukan sekedar wadah. Jadi ada anak bilangnya gini, saya nggak usah sebutkan cabang mana atau apa ya. Intinya ada anak-anak yang bilang kayak gini ya, kedengaran di kuping, daripada saya ikut ujian kenaikan tingkat, saya lebih baik bayar untuk ikut kejuaraan. Nah ini kan berarti perguruan sebagai wadah, hanya sebagai batu loncatan. Iya, nah itu yang saya tekankan kepada adik-adik, terutama yang ada di MTS. Tapak Suci
cabang Matansa tidak ada, kalian hanya sekedar wadah. Kalau emang kalian harus ikut kejuaraan, kalian harus cintai dulu perguruan kalian. Gali sejarahnya, cari tahu dulu sejarahnya, dan jangan bertanya apa itu Putra Muhammadiyah. Terkadang kan gini, Tapak Suci Putra Muhammadiyah itu ada nama Muhammadiyah, ada yang orang tua bilang ini Muhammadiyah. Tapi kan alhamdulillah kesini orang tua siswa tuh semakin percaya. Nah, arahannya kembali lagi itu pesan saya, jangan sekedar perguruan ini sebagai wadah kalian untuk mengikuti prestasi. Cintailah perguruan kalian, pelajari keilmuannya, belajar keorganisasiannya. Insya Allah nanti kalian akan ketemu apa itu Tapak Suci. Insya Allah sekali. Baik kawan-kawan, itulah pesan terakhir yang disampaikan oleh Bang Andri, bahwasanya Tapak Suci bukanlah tempat batu loncatan, tapi Tapak Suci adalah tempat kita berproses, dan kita sebagai siswa kader harus memahami, menyayangi, dan mencintai perguruan kita. Saya Fikri Setiawan, pamit undur diri. Bila ada salah kata ataupun perbuatan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.